Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang dirahmati Allah. Wabil khusus kepada beliau Rektor Unugiri Kiai Haji Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI dan seluruh Bapak Ibu Wakil Rektor, seluruh dekan dan direktur. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin menyampaikan bahwa beberapa saat yang lalu kita sudah beberapa kali bertemu dalam kajian ini, yaitu yang mengkaji buku dari Mbah Hasyim Asy'ari yang berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu pasal yang barangkali ini adalah pasal yang sangat penting harus kita kaji pada kesempatan hari ini, karena di era media sosial, di eranya scroll, tampaknya pasal yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini sangat relate, sangat relevan untuk senantiasa kita sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Unugiri, baik struktural maupun seluruh mahasiswa kita. Pasal itu ada di dalam bukunya Mbah Hasyim Asy'ari. Pasal itu berbunyi faslun fi luzumil ihtiyat fi akhdhiddin wa akhdhil ilmi wal ingdar an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudillin. Pasal ini bicara tentang bagaimana kita itu harus betul-betul berhati-hati di dalam mengambil agama, hati-hati di dalam mengambil ilmu. Dan pasal ini juga bicara tentang kita harus betul-betul waspada dari fitnah yang mungkin dilancarkan oleh orang-orang ahlil bid'ah atau ahlil bid'ah, orang-orang munafik, dan juga mungkin tokoh atau orang yang kita idolakan, tetapi mereka itu bukan memberikan pencerahan, bukan memberikan ilmu, bukan membimbing kita, tetapi malah sebaliknya, yaitu menyesatkan kita. Kalau boleh jujur, di antara kita semuanya pasti ya, siapa dari kita ini pernah membuka TikTok, kemudian menemukan satu video ustadz, misalkan begitu, entah siapa namanya, entah dia itu belajar dari mana, tetapi videonya keren, videonya bagus. Bagus ya karena memang editingnya itu bagus, kemudian diberikan latar background musik yang syahdu, dan dalam 60 detik itu, ini si ustadz atau beliau ini menjelaskan soal hukum nikah misalkan, atau soal hukum talak, atau soal hukum warisan sekaligus misalkan. Dan kita yang menyaksikan video yang hanya 60 detik ini dengan antusias, dengan manggut-manggut, gitu. Bahkan mungkin barangkali di antara kita ada yang men-screenshot video itu, kemudian kita forward, kita masukkan ke dalam grup keluarga, kemudian kita caption dengan sebuah caption yang menarik. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan ilmu baru, silahkan diklik, silahkan teman-teman atau keluarga semuanya yang ingin mendapatkan ilmu baru, misalkan begitu. Nah, sekarang yang pertanyaan yang mungkin harus kita tanyakan ya, di dalam persoalan ini adalah, siapa di sini yang kemudian ketika menyaksikan video yang menarik dari ustadz ini, kemudian dia tahu nama ustadz itu? Siapa yang kemudian mencoba untuk mencari tahu kira-kira si ustadz ini belajar di mana, atau dulu pernah mondok di mana misalkan. Kemudian mencari tahu apakah si ustadz ini dulu sanad keilmuannya seperti apa, ya kan? Atau rekam jejak keilmuannya seperti apa. Ada nggak di antara kita yang kemudian setiap kali menyaksikan video ceramah di TikTok ataupun di Instagram atau di media sosial yang lain, kemudian mempertanyakan itu? Nah, kita ini kan hidup di zaman yang mungkin agak aneh. Zaman di mana orang lebih percaya dengan konten 60 detik daripada percaya kepada ulama yang belajar keilmuan dan ilmu agamanya itu 60 tahun.
Kita hidup di mana AI itu bisa menjawab pertanyaan fikih hanya dalam waktu beberapa detik, dalam waktu 3 detik misalkan. Tetapi AI tidak bisa menanggung akibat jika jawaban itu salah. Kita hari ini hidup di zaman di mana orang yang mungkin dia hanya 2 minggu ikut kajian online, mungkin dia hanya belajar dari membaca buku-buku terjemahan, tapi kemudian dia mengoreksi imam masjid misalkan, yang sudah mengabdi, yang sudah kemudian belajar ilmu puluhan tahun lamanya. Nah, tetapi sebelum saya melanjutkan ke sana, ya, sebelum saya melanjutkan ke sana, saya ingin memberikan klarifikasi terlebih dahulu ya, bahwa saya tidak sedang mengajak yang menonton video saya ini untuk benci teknologi, tidak. Saya tidak sedang bilang bahwa TikTok itu haram atau AI itu haram, tidak. Yang ingin saya ajak adalah kita coba berpikir bersama hari ini. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang sebenarnya dulu sudah pernah selama 14 abad yang lalu dipertanyakan. Saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa pada kesempatan kajian hari ini saya tidak sedang pada posisi akan mengajak teman-teman semuanya untuk membenci teknologi atau membenci AI atau membenci apapun itu. Enggak. Yang ingin saya garis bawahi adalah coba kita berpikir hari ini. Dulu ada sebuah statement yang pernah disampaikan oleh para ulama kita. Ada statement yang kemudian disampaikan oleh para sahabat kita. Dan itu menjadi pegangan para sahabat kita dan juga para ulama kita. Statement itu berbunyi, "Fangduru amman ta'khuduna dinakum." Lihatlah dari siapa kalian itu mengambil agama kalian. Nah, pertanyaan ini statement ini dulu diajukan sebelum zaman internet. Statement ini dulu disampaikan sebelum ada HP. Statement ini dulu disampaikan sebelum ada Google, sebelum ada YouTube dan lain sebagainya. Dan di zaman yang jauh lebih sederhana seperti itu, para ulama kita sudah merasa perlunya mengingatkan dengan keras, ya. Coba bayangkan kalau mereka hidup di sekarang ini, mungkin mereka akan lebih keras lagi. Dulu di era yang belum ada TikTok, dulu yang belum ada Facebook, belum ada YouTube. Para ulama kita sudah memperingatkan kepada kita, hati-hati. Coba kalian harus melihat, kalian itu mengambil agama itu dari siapa. Saya mengandaikan atau membayangkan, kira-kira para ulama kita dulu itu menghadapi era seperti sekarang ini, mungkin mereka akan lebih keras lagi. Nah, inilah yang kemudian saya menganggap bahwa pasal kelanjutan yang sudah kita kaji beberapa saat yang lalu, yaitu tentang pasal-pasal yang ada di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbah Hasyim Asy'ari. Pasal ini sangat penting ketika beliau menyampaikan bahwa kita harus berhati-hati dalam mengambil agama dan mengambil ilmu. Serta beliau juga memperingatkan tentang fitnah ahli bid'ah. Orang-orang yang barangkali dia itu kalau di dalam bahasa kita disebutnya sebagai munafik. Karena apa? Karena dia seakan-akan membela agama, tapi faktanya dia sebenarnya sedang menghancurkan agama. Nah, di dalam Risalati Ahli Sunnah wal Jamaah ini, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menulis, "Yalzamul ihtiyat fi akhdil ilmi." Wajib berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Fala ya'khudhu an ghairi ahlihi atau fala yu'khudhu an ghairi ahlihi. Maka tidak boleh ilmu itu diambil dari sumber yang bukan ahlinya, dari sumber yang tidak kompeten. Kemudian beliau juga mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Sirin bahwa inna hadzal ilm din, bahwa ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalian harus perhatikan
maka kalian harus betul-betul melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, ilmu agama itu bukan ilmu matematika atau belajar coding, enggak seperti itu. Jadi kalau kita salah di dalam belajar coding, paling efeknya aplikasinya error misalnya. Kalau kita uh, belajar memasak misalkan, efeknya kalau kita salah mungkin ya makanannya menjadi kurang sedap atau kurang enak begitu. Tapi kalau kita mengambil ilmu agama, ini yang kalau salah mengambil maka persoalannya yang rusak bukan soal masakan, yang rusak, yang error itu bukan persoalan aplikasi yang kemudian saat kita belajar coding itu, enggak. Tetapi yang rusak adalah akidahnya, ibadah kita. Akidah kita, ibadah kita. Dan yang lebih mengerikan itu adalah ketika akidah itu tersebar dan kemudian menjadi kesesatan bagi orang lain. Yang kedua kemudian Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan. Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan dari sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Malik. Di dalam buku itu beliau menyampaikan, la tuhammil, atau bisa juga dibaca la tahmilil ilma, jangan kalian itu membawa ilmu an ahlil bid'ah, dari orang-orang yang memang mereka itu adalah ahli bid'ah. Wala tahmilhu amman la ya'rifu bit-talab, dan jangan juga mengambil atau membawa ilmu dari orang-orang yang dia itu tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya mencari ilmu. Artinya dia tidak pernah punya track record, dia dulu pernah mencari ilmu, ujuk-ujuk punya ijazah atau misalkan ujuk-ujuk menjadi ustadz atau ujuk-ujuk menjadi penceramah. Tapi kita nggak pernah tahu dia dulu pernah mondok di mana, dia dulu pernah belajar di mana, dia dulu pernah kuliah di mana. Kita nggak pernah tahu track recordnya. Ini menjadi larangan dan ini disampaikan oleh Imam Malik. Kemudian yang selanjutnya adalah wala amman yakdzibu fi haditsin nas. Dan jangan mengambil ilmu dari orang yang kesehariannya memang dia suka bohong. Dia biasa membohongi orang lain. Wa in kana la yakdzibu fi hadithi Rasulillah, meskipun dia tidak berbohong atas nama hadis Rasul. Artinya dia tidak pernah membuat hadis palsu, dia tidak pernah membuat hadis maudhu, tidak pernah. Meskipun begitu, tetapi kalau track recordnya dia itu dengan tetangganya, dengan kawan-kawannya, dia terbiasa bohong, maka ini adalah sesuatu yang di-warning oleh Imam Malik. Makanya kita pernah mendengar kisah misalkan Al-Imam Al-Bukhari, beliau ini adalah pengarang kitab Sahih Bukhari yang terkenal sangat selektif ketika beliau akan memasukkan dan memverifikasi, memfilter hadis-hadis yang beliau rangkum kemudian untuk dimasukkan ke dalam kitab Sahih beliau itu, beliau betul-betul membuat satu mekanisme yang tidak semua orang mungkin mampu bahkan di hari ini untuk memverifikasi dengan cara yang dilakukan oleh Imam Bukhari ini. Nah, Imam Bukhari itu kemudian pernah suatu ketika beliau itu mendengar di satu wilayah itu ada seorang yang terkenal alim, kemudian dia juga dikenal memiliki beberapa hadis dari Rasul Muhammad SAW. Karena memang Imam Bukhari ini adalah orang yang haus dengan ilmu, pengen mengumpulkan hadis, pengen mendengarkan hadis dari Rasul yang dia bawa. Imam Bukhari ini kemudian datang kepada beliau ini. Imam Bukhari datang, kemudian sebelum dia itu masuk untuk menemui orang yang disebut ulama ini, dari kejauhan Imam Bukhari ini melihat ternyata ulama ini atau orang alim ini dia itu membohongi kudanya. Maksudnya membohongi kudanya bagaimana? Kadang-kadang kalau kita di rumah misalkan punya ayam, pengen memanggil atau menangkap ayam itu, kita pura-pura memberikan dia makanan jagung atau beras. Setelah dia mendekat, kita kemudian memegang dia dan menangkap dia. Nah ini juga begitu. Ini si orang ini, si alim ini, dia itu membohongi kudanya dengan pura-pura memberikan dia sesuatu. Sehingga kudanya ini mendekat dan kemudian dipegang sama. Nah ini Imam Bukhari ini kemudian mengatakan, saya nggak akan mengambil ilmu, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang seperti itu. Ketika ditanya, mengapa demikian wahai Imam? Imam Bukhari kemudian mengatakan, hewan orang yang
berani berbohong kepada makhluknya Allah, orang yang berani berbohong kepada kuda itu, maka dia bukan lagi orang yang kemudian layak untuk diambil ilmunya. Padahal ini ulama ini hanya berbohong kepada kudanya. Ya mungkin rata-rata di antara kita menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan di antara kita sebagian besar pernah melakukan itu mungkin ya. Tapi itu nggak diterima oleh Imam Bukhari. Ini begitu selektifnya Imam Bukhari bahwa beliau betul-betul ingin memastikan ilmu yang akan beliau dapatkan, hadis yang akan beliau terima, itu betul-betul bersumber dari orang-orang yang bisa dipercaya. Ini yang disampaikan oleh Imam Malik yang kemudian dinukil atau dikutip oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ada 3 hal itu tadi. Yang pertama yaitu jangan kita itu mengambil ilmu dari ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang kemudian suka memperbaharui dan membuat agama sesuai dengan apa namanya preferensinya, kemudian dia tidak mendasarkan apa yang ia lakukan itu dari hadis Rasul atau Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak pernah punya reputasi atau tidak pernah memiliki track record bahwa dia pernah mencari ilmu dan tiba-tiba kemudian menjadi ustadz setelah ikut kelas online misalkan dan kemudian beli ring pencahayaan itu supaya dia bisa live misalkan begitu. Kan banyak sekarang konten-konten yang kemudian memberikan motivasi-motivasi keagamaan, bahkan dia memberikan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum, padahal dia tidak pernah sama sekali belajar tentang fikih, tidak pernah belajar sama sekali terhadap agama. Nggak pernah belajar seperti itu. Kemudian yang disampaikan oleh Imam Malik, yang dikutip oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang ketiga adalah jangan ambil ilmu dari para pembohong. Betapa banyak konten agama yang diawali dengan klaim yang palsu, data dimanipulasi, kemudian kisah juga dikarang-karang, ya kan? Kisah dikarang-karang, ya, tapi disajikan dengan penuh keyakinan. Ya kadang-kadang kita juga bisa melihat, misalkan ada seorang ustadz, ada seorang penceramah, ada seorang kiai, supaya untuk menarik audien dan masyarakat mustami'in yang mendengarkan itu, atau bahkan supaya menyenangkan para jamaah, dia membuat jokes lucu, membuat satu cerita-cerita yang sebenarnya cerita itu fiktif atau tidak ada. Ya, dalam konteks tertentu itu kalau kemudian berlebihan dan diyakini oleh masyarakat bahwa itu sesuatu yang terjadi, maka itu akan menjadi problem, itu akan menjadi masalah. Dan itu sudah menjadi fitnah kita semua, banyak di antara ustadz atau kiai atau para penceramah itu. Kemudian supaya menarik audiennya, supaya menarik orang-orang yang menjadi penggemarnya itu, dia kemudian membuat cerita-cerita begitu. Nah, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari memperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardah. Hadis ini diriwayatkan secara marfu'. Rasul Muhammad SAW menyampaikan al-ilmu dinun, bahwa ilmu itu adalah agama. Was-salatu dinun, salat itu juga adalah agama. Coba kita perhatikan. Di sini ada al-ilmu dinun, kemudian was-salatu dinun. Allah mensejajarkan ilmu yang akan kita dapatkan dan cari dan kita peroleh itu disejajarkan dengan kewajiban agama yang paling tinggi, yaitu salat. Kemudian Nabi menyampaikan, fangduru amman ta'khuduna hadzal ilma. Coba kalian perhatikan. Perhatikan betul-betul, sungguh-sungguh. Dari mana kalian mendapatkan ilmu ini? Wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Dan bagaimana kalian sholat dengan cara yang seperti ini? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kalian akan ditanya. Mengapa kalian itu sholatnya seperti itu? Akan ditanya. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga menambahkan, ya. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menambahkan, fala
turau fala tarauhu atau fala, ini kalau di dalam beberapa teks saya menemukan fala tarauhu atau janganlah kalian itu melihat. Tapi ada yang kemudian bukan fala tarauhu tetapi fala turawihi, atau jangan kalian itu meriwayatkan ilmu itu illa amman tahaqqaqat ahliyatuh, kecuali memang bersumber dari orang yang memang memiliki kecakapan atau keahlian. Bi ayyakuna minal udul as-siqat al-mutqinin. Orang yang memiliki kapasitas, orang yang memiliki keahlian itu apa? Yang memiliki kapasitas dan keahlian itu menurut Bahasim Asy'ari itu ada 3. Al-udul, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya, ya kan? Al-udul yaitu orang-orang yang terbukti memiliki kelayakan, yaitu al-udul. Kemudian as-siqat, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang adil, memiliki kelayakan, as-siqat, kemudian dia dapat dipercaya. Yang ketiga adalah al-mutqinin, dia betul-betul menguasai itu, dia betul-betul profesional di dalam keilmuan itu, dia memiliki keilmuan itu dan dia mempertanggungjawabkan keilmuan itu. Nah, kalau di era sekarang mungkin di level profesor ya, dia punya profesor di bidang ilmu tertentu. Idealnya begitu. Nah, kemudian Bahasim Asy'ari selanjutnya juga mengutip 2 hadis dari Sahih Muslim. Nah, ini dari Sahih Muslim. Hadis yang pertama, Bahasim Asy'ari menyampaikan, sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyakum. Hadis yang pertama ini diambil dari Sahih Muslim, yang artinya akan ada di akhir zaman pada umatku nanti adalah orang-orang yang kemudian dia itu ngomong, dia itu bercerita kepada kalian hal-hal yang belum pernah kalian dengar. Dan bahkan mungkin bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengar. Artinya dia menyampaikan sesuatu yang betul-betul baru. Padahal ini adalah persoalan agama. Dulu kita nggak pernah mendengar itu. Nah, ini yang kemudian ditekankan oleh Bahasim Asy'ari. Jangan sampai kita kemudian tergiur dengan orang-orang yang kemudian menawarkan sesuatu yang baru. Kalau dalam persoalan agama itu ada satu konsep. Dalam persoalan agama itu. Karena agama itu bersifat ta'abudi, agama itu bersifat tauqifi, agama itu bersifat given. Artinya apa? Artinya ya dari Nabi seperti itu ya kita harus menjalankan seperti itu. Tetapi hari ini mungkin ya ada banyak hal yang kita dulu tidak pernah mendengar itu, tapi sekarang kita mendengar itu. Ada hal-hal yang baru yang kemudian disampaikan oleh para orang-orang yang ya para ustadz atau yang mengaku sebagai tokoh. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, ini hadis yang kedua ini agak ngeri ini karena ini bicara tentang Dajjal. Nah, ini bicara tentang Dajjal. Hadisnya berbunyi, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Tapi ini bisa jadi ini bukan dalam bentuk real ya, artinya ini bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Di dalam hadis itu Rasul Muhammad SAW menyampaikan yakunu fi akhir zaman, akan ada di akhir zaman para dajjal dan pendusta. Ya'tuna minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka kemudian membawa hadis dan menyampaikan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak pernah mendengar itu. Fa iyyakum wa iyyakum, maka hati-hatilah kalian. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai kalian itu disesatkan oleh mereka dan jangan sampai kalian itu tergiur dengan fitnah yang mereka sampaikan. Kalimat hal-hal yang belum pernah, ini kan ada kalimat malam tasma'u antum wala aba'ukum. Kalimat ini maksudnya adalah hal-hal yang belum pernah kalian dengar. Bapak-bapak kalian juga belum pernah dengar.
Ini harusnya menjadi alarmnya, bukan daya tarik, tapi kita ini seringkali selalu tertarik dengan konten-konten yang kemudian dibuat judul yang wow supaya menarik. Judulnya pasti ada kata-kata fakta tersembunyi dari Islam, fakta tersembunyi dari agama, atau mungkin yang menarik lagi, judulnya yang tidak diceritakan oleh ulama manapun, misalkan begitu. Ya, tujuannya supaya ingin mendapatkan perhatian dan supaya orang itu banyak yang melihat dan menonton. Kemudian Basim Asy'ari juga menyebutkan satu buah riwayat dari Amr bin As radhiyallahu anhu arda, di dalam kitab Sahih Muslim ya. Di dalam riwayat itu Rasul menyampaikan, inna fil bahri syayatin masjunah. Inna fil bahri syayatin masjunah. Sesungguhnya di dalam laut itu ada setan-setan yang dipenjara atau dirantai. Awthaqaha Sulaiman ibnu Dawud, yang dirantai oleh Nabi Sulaiman. Yushiku antakhruja fataqra'u ala nasi Qur'anan. Hampir saja bukan orang-orang ya. Di sini itu syayatin. Hampir saja setan yang kemudian dibelenggu oleh Sulaiman bin Dawud di bawah dasar laut ini, hampir saja mereka keluar lalu membacakan Al-Quran kepada manusia. Ini tentu yang dimaksud Al-Quran di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ini bukan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu bukan. Mereka membacakan sesuatu yang bukan Al-Quran, tapi mengklaim bahwa itu adalah Al-Quran. Artinya tujuannya ingin menyesatkan. Oh, ini adalah sesuatu yang baru, ini adalah Al-Quran ini. Ya, begitu. Bisa jadi dia ingin dia menyampaikan sesuatu yang bukan dari agama dan diklaim itu juga bagian dari agama, padahal agama nggak pernah ada seperti itu. Agama nggak pernah ada seperti itu. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari juga mengutip riwayat secara berurutan, yaitu ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh yang pertama Imam At-Tabarani dari Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Hadisnya berbunyi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Sesungguhnya yang aku takutkan dan aku khawatirkan atas umatku adalah al-a'immah al-mudillin, para pemimpin yang menyesatkan, tokoh agama yang menyesatkan, para ustadz yang kemudian menyesatkan, para ulama yang kemudian menyesatkan. Kemudian ada kutipan lagi hadis dari Imam Ahmad dari Umar radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Kata Rasul, yang paling aku khawatirkan sesungguhnya adalah orang yang munafik tapi pintar ngomong. Ya, orang munafik tapi pintar ngomong. Alimul lisan itu pintar ngomong. Imam Munawi kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan alimul lisan, orang yang cakap, orang yang pintar dalam hal artikulasinya, ngomongnya, atau kathiru ilmi lisan. Orang yang pintar ngomong, tapi jahilul qalbi wal amal. Hatinya kosong. Nggak ada ilmunya. Isinya kosong. Dia hanya pintar ngomong tapi isinya kosong. Wal amal itu juga tindakannya juga kosong. Dia hanya pintar ngomong aja. Tapi jahilul qalbi, isinya kosong. Wal amali, bahkan tindakannya juga kosong. Nggak ada actionnya. Mau pintar ngomong tok. Ittakhadhal ilma hirfah, yang kemudian dia menjadikan ilmu itu sebagai profesi. Ya ta'akkalu biha. Ilmu itu dijadikan sebagai profesi. Ceramah dijadikan sebagai profesi untuk bisa makan, untuk bisa hidup. Ya kan? Ya, kita bisa melihat banyak yang seperti itu sekarang. Dahaibatin wa abhatin yata'azzaz. Yang kemudian ia tampil dengan berwibawa, ya kan? Dia tampil dengan megah. Ya. Dahaibatin wa abhah itu artinya itu.
Dia tampil dengan berwibawa, dia tampil dengan begitu megahnya. Yad'u an-nasa ilallah. Dia seakan-akan mengajak kepada kebaikan, dia seakan-akan mengajak kepada Allah, wa yafirru huwa minhu. Tapi kemudian faktanya dia lari. Artinya apa? Dia seakan-akan kalau di media sosial, kalau di video-video yang ia upload itu selalu mengajak kebaikan, luar biasa, pengikutnya banyak, tetapi faktanya dia tidak pernah melakukan apa yang ia omongkan gitu. Selanjutnya Mbah Hasyim Asy'ari mengutip makalah dari Sayyidina Ali. Mengutip makalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda yang berbunyi, inni la atakhawwafu ala ummati mu'minan wala musyrikan. Fa ammal mu'min fayuhjizuhu imanuhu. Jadi yang paling ditakutkan itu bukan mukmin atau musyrik. Orang kalau punya iman, maka iman itu akan menyelamatkan dan menolong dia. Orang kalau musyrik, maka kesyirikannya itu akan menghancurkan dia. Tetapi yang paling ditakutkan adalah munafiqan alimal lisan. Orang munafik tapi pinter. Ngomongnya pinter. Yaqulu ma ta'rifun. Dia bicara seperti apa yang kalian ketahui. Maksudnya, ya dia membicarakan apa yang ada di dalam Al-Quran, dia membicarakan apa yang ada di dalam hadis. Hal-hal yang kita menganggapnya itu baik, dan taunya kita itu adalah sesuatu yang baik. Wa ya'malu ma tunkirun, tetapi prakteknya dia melakukan hal-hal yang mungkar. Ini adalah orang-orang yang nggak boleh kita mendapatkan dan mencari ilmu dari orang-orang yang seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan, dan ini yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya di sesi penutup terakhir itu Mbah Hasyim Asy'ari kemudian meriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair ini, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Kata Umar bin Khattab, Ziyad, kamu tahu nggak apa yang sebenarnya bisa menghancurkan Islam? Apa yang bisa menghancurkan agama ini? Qultu la. Ziyad bin Hudair ini kemudian menjawab, tidak, aku tidak tahu. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, qal yahdimuhu zallatul alim. Yang bisa menghancurkan Islam, yang bisa menghancurkan agama ini adalah kesalahan orang alim. Ada orang yang dikenal sebagai ustadz, ada orang yang kemudian dikenal sebagai orang alim, tetapi kemudian dia melakukan kesalahan, dan kesalahan yang ia lakukan itu berdampak sosial yang sangat luar biasa. Nggak hanya berdampak sosial, berdampak terhadap agama. Belakangan ini kita sering mendengar informasi-informasi atau berita-berita yang begitu menyayat hati kita, karena ada beberapa kasus yang melibatkan institusi pendidikan keagamaan, tetapi kemudian dicidrai, ya kan? Dicidrai, dan itu sangat melukai agama kita, melukai kita sebagai umat Islam. Kita sangat miris. Ya, kita doakan mudah-mudahan Islam ini akan tetap kukuh. Ya, dunia pendidikan agama akan tetap betul-betul masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi memang kita harus betul-betul berbenah bahwa memang ada hal-hal yang memang kita harus perbaiki dari sistem ini gitu. Yang kedua adalah wajidalul munafik bil kitab. Yang menghancurkan Islam itu adalah, yang kedua adalah orang munafik, dia kemudian berdebat tentang Al-Quran. Dia tidak akan membela Al-Quran, dia tidak akan membela agamanya. Bahkan dia menyerang Al-Quran itu sendiri.
orang-orang orientalis atau mungkin orang-orang sekuler saat dia diskusi dan berdebat tentang Al-Quran, saat dia diskusi dan berdebat tentang agama, nggak ada pembelaan sama sekali terhadap agama. Dia kemudian mengikuti alur yang bukan malah membela agama itu sendiri, tetapi malah menghancurkan agama itu sendiri. Yang kemudian yang terakhir yang menghancurkan agama Islam itu adalah wa hukmul a'immatil mudillin. Bagaimana fatwa para pemimpin agama itu malah menyesatkan. Fatwa pemimpin agama itu malah menyesatkan. Nah, itu yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi ini Mbah Hasyim Asy'ari ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus betul-betul berhati-hati dalam persoalan mengambil ilmu. Coba kita bayangkan, kita mau menyetir mobil saja itu, misalkan kita harus belajar langsung kan dari orang yang memang sudah biasa menyetir mobil misalkan. Coba kita bayangkan, misalkan ada orang pengen bisa nyetir mobil dengan cara menonton YouTube 10 video misalkan. Dia video caranya parkir, caranya menyetir seperti apa. Setelah melihat video di YouTube itu, 10 video ia tonton, dia sudah merasa menguasai itu. Terus dia langsung menyetir mobil, nabrak nanti. Nabrak. Nah, karena harus ada instruktur di sampingnya sebenarnya, nggak bisa. Orang mau pengen bisa nyetir mobil ujuk-ujuk hanya dengan menonton YouTube, habis itu langsung bisa nyetir, nggak bisa. Apalagi ini belajar tentang agama. Teorinya mungkin akan kita hafal, kita bisa membaca. Tapi tanpa bimbingan nyata, tanpa koreksi langsung dari seorang mentor, dari seorang guru, maka risikonya ya akan sangat berbahaya. Ini idealnya seperti itu. Nah, tetapi begini, teknologi itu memang luar biasa, artificial intelligence. Kita bisa bertanya tentang apapun. Tetapi ada hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh AI. Saya biasa menyampaikan bahwa oke, AI mungkin bisa menjawab bagaimana hukumnya sholat duha, tetapi AI tidak bisa menyentuh hati kita dan menggerakkan hati kita supaya kita melaksanakan sholat duha. Ada orang misalkan pengen belajar apa sih yang disebut dengan sholat tahajud, bagaimana caranya, kemudian dia mencari di internet, bertanya itu kepada AI, kemudian AI menjawab caranya sholat tahajud itu begini, hukumnya begini, rakaatnya itu sekian begitu. Tetapi nggak ada sentuhannya karena AI belum tentu dia bisa menjawab tapi tidak bisa menyentuh hati kita sehingga hati kita tergerak untuk melakukan kebaikan. Dia tahu hukumnya zakat tetapi dia tidak mampu menggerakkan hati kita untuk berzakat. Dia tahu langsung dia sampaikan hukumnya seperti apa. Jadi itulah mengapa menjadi penting untuk tetap senantiasa berhati-hati, dan ini menjadi relevan sampai hari ini yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini. Betapa hari ini kita betul-betul digerakkan atau dimanipulasi oleh yang namanya algoritma. Betapa algoritma itu seringkali tidak mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Dia hanya ingin menyenangkan kita. Karena apa? Karena sebenarnya algoritma itu sistem membaca kecenderungan kita. Kalau kecenderungan kita menyukai misalkan hal-hal yang bersifat bid'ah, maka algoritma itu akan mengarahkan kita kepada konten-konten yang bersifat bid'ah. Kalau kita punya kecenderungan misalkan hal-hal yang bersifat radikal atau pemahaman-pemahaman agama yang menyimpang, maka algoritma itu juga akan mengarahkan kita ke sana. Sehingga kalau dulu kita bahwa cuci otak itu dilakukan dengan cara tatap muka. Kalau dulu untuk bisa menjadi teroris, untuk bisa menjadi radikal itu karena
tatap muka atau punya komunitas tertentu. Sekarang nggak begitu. Beberapa saat yang lalu ketika ada anak SMA yang kemudian ngebom sekolahnya sendiri, dia bukan anak yang gaul yang kemudian punya pertemanan yang banyak atau punya komunitas yang radikal atau punya komunitas yang ekstrim, enggak. Bahkan dia dikenal sebagai anak yang tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar. Artinya memang dia betul-betul algoritma itu yang memberikan makan ilmu pengetahuan kepada dia. Celakanya ilmu pengetahuan yang diberikan itu ilmu pengetahuan yang menyimpang. Ini yang kemudian menjadi kewaspadaan kita semuanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sampai detik ini, sampai hari ini masih sesuatu yang sangat relevan dan kita harus betul-betul hati-hati di era yang sudah seperti sekarang ini, era digital, era artificial intelligence. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai kelanjutan dari kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Mbah Hasyim Asy'ari, dan mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan kajian selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.